Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti min al-anbiya'i wal mursalin was-shuhada'i was-shalihin was-sahabati wat-tabi'in wat-tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'ulahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والشهيد وعمر محمد وعبد الرحيم وصلى إلى جميع الملائكة المقربين وإلى حضرة سلطان الأولياء شمس القادر الجيلاني رضي الله عنه وصلى أبوها أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفيات والمحققين والأولياء كونها أجمعين ثم نحس خصوصا إلى أرواح المرحوم آبائنا وأمهاتنا وأستاذنا ومشايخنا ومعلمنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأولاداتنا ومن أحسن وحب إلينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Barokah dan bahagia membaca surat Al-Fatihah, barokah dan bahagia Al-Quran, barokah dan bahagia majelis ilmu, majelis sa'i, majelis zikir, barokah dan bahagia silaturahim, barokah dan bahagia sedekah, barokah dan bahagia doa. Semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh jamaah majelis Al-Quran yang hadir dalam kesempatan ini ataupun yang tidak hadir. Dan juga semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh keluarga besar dari jamaah majelis Al-Quran. Semoga selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya yang mubarak semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman dan Islam di hati seluruh jemaah dan seluruh keluarga besarnya fiddin menjadikan orang-orang yang husnul khatimah, yang selalu mendapatkan lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijauhkan dan diselamatkan
dari segala macam-macamnya musibah, dijauhkan dan diselamatkan dari segala macam-macamnya bahaya, dijauhkan dan diselamatkan dari segala macam-macamnya penyakit yang tampak ataupun yang samar, dijauhkan dan diselamatkan dari segala macam-macamnya fitnah yang besar ataupun yang kecil, selalu mendapatkan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan, nafi'an, rezeki yang membawa ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, keselamatan untuk seluruh jemaah Majlis Al-Quran dan seluruh keluarga besarnya fiddin, fid dunya wal akhirah. Dan semoga putra putri, anak cucu dari seluruh jemaah Majlis Al-Quran dijadikan anak minas solihin was solihat, al-qaimin wal qaimat, al-hafidin wal hafidun, bihukukillah wa bihukuki ibadi ala hadiyan niyah wa kulanatin solihah, بشفاعتهم وببركاتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Karena berhubung ini sudah ada sebuah komitmen bahwasanya pembelajaran kita ini bukan hanya sebatas di dalam majelis saja, tapi mau dipublikasikan ke masyarakat luas. Jadi mohon maaf untuk para jemaah, mungkin secara pembahasan kami ulang dari awal, minimal orang yang nantinya mempunyai niatan bisa memberikan manfaat. Jadi pembelajaran kita bukan hanya sebatas pembelajaran untuk kita pribadi, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain yang menonton. Minimal apa yang kita sajikan bisa mengandung ilmu yang bisa penonton-penonton atau jemaah-jemaah di luar sana bisa mengambil sebuah hikmah atau pembelajaran yang nantinya bisa memberikan pemahaman kepada beliau. Jadi mohon waktunya, sebelum kita membaca, sebelum kita memulai, kami akan memberikan sebuah pemahaman teman-teman, saudara jemaah Majelis Al-Quran, perlu diketahui bahwasanya di dalam ayat Al-Quran atau di dalam Al-Quran yang isinya 30 juz ini terdiri dari 28 huruf, yang mana 28 huruf ini termasuk atau dinamakan huruf hijaiyah. Jadi isi dari ayat-ayat suci Al-Quran yang 30 juz ini terdiri dari 28 huruf atau huruf hijaiyah bisa dinamakan. Adapun huruf hijaiyah ini ada 28, mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ain, ha, kha, win, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, ain, win, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya.
Jadi ada 28 huruf. Jadi pada dasarnya hurufnya ini adalah alif, ba, ta. Dari 28 kan dinamakan huruf hijaiyah. Jadi huruf aslinya adalah alif, ba, ta, sa. Jim, ha, kha, dal, ra, za. Ini asal hurufnya. Nah, dari 28 huruf ini ada yang dinamakan saktah. Apa itu saktah? Saktah ini adalah sebuah tanda yang mana apabila tanda ini dimasukkan ke dalam salah satu huruf hijaiyah tersebut, maka bunyinya dari alif ini berubah. Misalkan alif bersaktah atau berharkat fathah, maka menjadi a. Jadi dari alif menjadi a. Jadi dari 28 huruf ini apabila dimasuki saktah atau harkat, maka cara bacanya berubah. Dari alif menjadi a, dari ba menjadi be, dari ta menjadi ta. Jadi berubah. Nah, yang bisa merubahkan bacaan tersebut dari salah satu huruf hijaiyah ini tergantung saktahnya. Saktah ini ada 3 macam. Ada dinamakan harkat fathah, ada dinamakan harkat kasroh, ada yang dinamakan harkat dhammah. Yang terakhir ada dinamakan harkat sukun. Jadi dari salah satu saktah tersebut apabila masuk ke dalam huruf hijaiyah maka berubah, cara bacanya berubah dari alif menjadi a, dimasuki harkat fathah. Dimasuki harkat kasroh dari a menjadi i, dimasuki harkat dhammah dari i menjadi u, dimasuki harkat sukun maka menjadi a. Jadi berubah dari bacaan alif menjadi 3 bacaan. Jadi 3 bacaan dan disertai dengan sukun menjadi 4 bacaan. Itulah intisari dari kita ini membaca Al-Quran. Makanya kalau kita ini hafal hijaiyah, huruf hijaiyah yang 28 dan tahu fungsi harkat, maka kita paham. Tidak usah kita repot-repot baca Iqra sebenarnya. Kalau kita ini bisa memahami. Jadi intisarinya hafalkan huruf 28 hijaiyah mulai dari alif sampai iya beserta dengan saktah atau harkatnya. Kalau harkat fathah berarti menunjukkan semuanya berakhiran a. A, B, Ta, Sa, Ja, Ha, Ho, De sampai Ya. Kalau berharkat kasroh maka berakhiran I. I, B, T, C, J, H, D, Ri, Z sampai J. Kalau berharkat dhammah maka dari I menjadi U. Berakhiran U semuanya. U, Bu, Tu, Su, Ju, Hu sampai Yu. Jadi berakhiran U semuanya. Kalau fathah berakhiran A semua. Kalau kasroh berakhiran I semua. Kalau harkat dhammah berakhiran U. Nah, nanti ketika kita ini wakaf atau berhenti, maka di dalam metode ini ada disebutkan cara membaca metode dari huruf hijaiyah. Seperti contoh a, i, u, ba. Nah, jadi ba-nya ini yang mengatasnamakan sebuah sukun. Sekarang ba yang mati misalkan. Ba, bi, bu, bab. Jadi matinya mati ke ba. Kalau ta misalkan ta, ti, tu, bat, sa, si, su, bas. Nah, inilah cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran dari awal. Nah, setelah kita ini paham secara huruf hijaiyah, tahu kalau iya harkat fathah berarti menjadi iya. Kalau harkatnya kasroh berarti dibaca yi. Kalau berharkat dhammah iya ini bunyinya yu. Kalau berharkat sukun yui. Kita paham sudah memasuki satu persatunya sudah paham. Maka itu
harus dimasuki sebuah huruf yang mana huruf ini ada perintah panjang. Barulah setelah kita ini bisa, barulah kita ini memasuki dengan sebuah huruf yang mana huruf ini memerintahkan panjang. Di dalam ayat Al-Quran yang bisa memerintahkan panjang bacaan, di dalam satu kalimat per kalimat dari ayat-ayat suci Al-Quran ini cuman ada 3 huruf. Jadi kita membaca panjang pendek dari sebuah bacaan Al-Quran ini, perintahnya itu cuman ada 3. Yang bisa memerintahkan panjang bacaan di dalam ayat Al-Quran ini cuman 3. Apakah yang 3 ini? Yang 3 ini kalau dari dalam ilmu tajwidnya dinamakan huruf emmat. Dinamakan huruf emmat. Nah, setelah huruf emmat ini masuk ke dalam salah satu huruf hijaiyah yang 28, maka perintahnya, wajib hukumnya ketika huruf hijaiyah itu dimasuki huruf emmat, wajib hukumnya dibaca panjang. Nah, dari sinilah kita ini paham, dari sinilah kita ini bisa tahu, oh ini huruf atau kalimat yang harus dibaca panjang, oh ini huruf kalimat yang harus dibaca pendek. Sehingga kita bacanya tidak amburadul. Yang panjang tidak dibaca pendek, yang pendek tidak dibaca panjang. Bisa diistilahkan inilah rambu-rambunya atau tata caranya kita ini membaca Al-Quran. Ini saja, Pak. Jadi alif bisa memerintahkan panjang ketika huruf itu berharakat fathah. Kasroh ia bisa memerintahkan panjang ketika huruf hijaiyah itu berharakat kasroh. Dhammah atau waw bisa memerintahkan panjang kepada huruf yang berharakat dhammah. Nah, jadi ketika ada huruf berharakat dhammah bergandeng dengan waw mati, berarti panjang. Ketika ada huruf hijaiyah berharakat kasroh bergandeng dengan iya mati, maka harus dibaca panjang. Ketika ada huruf harakatnya fathah bergandeng dengan alif, maka hurufnya harus dibaca panjang. Ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka kita per kalimat atau ayatnya harus dibaca panjang. Tidak dibaca panjang, salah. Selama tanda-tanda itu ada. Nah, setelah kita paham, mulai kita mengerti, oh inilah intisarinya. Jadi kalau tidak ada huruf mat, tidak boleh dibaca panjang. Kalau ada huruf matnya, wajib hukumnya dibaca panjang. Jadi huruf matnya yang harus kita kenal. Ini yang bisa memerintahkan atau menyebabkan kalimat atau huruf tersebut berbunyi atau dibaca panjang. Nah, setelah kita ini sudah bisa membaca oh ini yang panjang, oh ini yang pendek, maka di dalam ayat-ayat suci Al-Quran ini per satu kalimatnya bermacam-macam bacaan. Ada yang harus dibaca jelas, ada yang harus dibaca idgham biunnah atau dengung, ada yang harus dibaca idgham saja, ada yang harus dibaca iklab, ada yang harus dibaca ifa. Lah ini variasi cara kita membaca. Jadi tidak dibaca jelas semua, tidak dibaca samar semua, tidak dibaca idgham semua, tidak baca dengung semua, tidak. Nah, di manakah Pak Ustadz cara kita ini membedakan mana yang harus dibaca jelas, mana yang harus dibaca dengung, di mana yang harus dibaca iklab, di mana yang harus dibaca ifa atau sama? Nah, ini terletak pada nun mati dan tanwin. Kok bisa terletak kepada nun mati dan tanwin? Nah, karena ketika nun mati dan tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 28, maka bunyinya tidak sama. Bunyinya tidak sama. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, win, ha, ho, maka wajib dibaca jelas. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, waw, maka harus dibaca idgham biunnah atau dengung. Ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan lam dan ro, maka harus dibaca idgham saja tanpa disertai
dengung. Ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan ba, maka harus dibaca iklab. Apakah itu iklab? Iklab ini mengganti suara nun mati dan tanwin ke mim mati. Terus yang terakhir, kapankah nun mati atau tanwin bisa dibaca samar apabila bertemu dengan huruf yang 15? Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, lo, fa, qaf, kaf. 15 huruf. Nah, kalau kita ini sudah bisa memahami salah satunya, insya Allah nanti kita ini lebih mudah. Jadi inti sarinya, kalau masalah panjang pendeknya ada di huruf mad. Kalau dari masalah bacaan, apakah itu harus dibaca samar, apakah itu harus dibaca jelas, apakah harus dibaca dengung, ada di nun mati dan tanwin. Nah, ini rahasianya. Jadi kalau secara bacaan ada di nun mati dan tanwin, kapankah harus dibaca dengung, kapankah harus dibaca idhar, kapankah harus dibaca iklab, kapankah harus dibaca ifa, ada di nun mati dan tanwin. Kalau masalah panjang pendeknya ada di huruf mad. Iya, nun, mim, alif, waw, iya, waw, alif, waw, iya, ada di 3 titik ini. Jadi ada 2 yang menentukan panjang pendek, ada di huruf mad, alif, waw, iya. Dari cara bacaan ada di nun mati dan tanwin. Kalau seperti yang lain ini ngikut. Jadi hukum dasarnya cuma 2 dalam baca Al-Quran. Huruf mad dengan nun mati. Nah, sekarang kita akan praktekkan di dalam cara kita ini membaca. Kita mulai ayat 7, Bang. Ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إن الله عليم بما يصنعون. إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح
الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والله ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص
ينقص من عمره إلا في كتاب وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم. Tolong perhatikan di ayat pertama. Apa yang kami sampaikan tadi akan kami aplikasikan langsung ke cara baca yang telah kita bacakan barusan. Kami tadi berbicara bahwasanya cara membaca dari salah satu ayat-ayat suci Al-Quran ini atau perkalimat-kalimatnya itu tertentu kepada hukum non mati dan tanwin. Jadi sehingga kita itu paham bahwasanya ketika ada nun mati atau tanwin, maka kita ini bisa membaca. Oh, ini baca kalimat ini harus dibaca jelas. Oh, ini kalimatnya harus dibaca terang. Oh, ini kalimatnya harus dibaca dengung. Oh, ini kalimatnya yang harus dibaca ifa atau sama. Oh, ini kalimatnya yang harus dibaca iklab. Oh, ini kalimatnya yang harus dibaca idgham bila gunnah. Kita akan paham. Nah, seperti contoh di awal ayat afaman zuyina. Di situ ada nun mati bertemu dengan za. Ada nun mati bertemu dengan za. Sedangkan za ini adalah salah satu huruf ifa atau huruf samar. Maka ketika nun mati bertemu dengan za, maka mutlak hukumnya nun mati tersebut harus disamarkan ke za. Makanya bunyinya dari afaman menjadi afaman zuyina, afaman zuyina. Awalnya dibaca afaman zuyina, afaman zuyina. Karena berhubung za-nya adalah huruf ifa, maka dari man menjadi man, afaman zuyina. Ini yang dinamakan bacaan ifa. Menyamarkan suaranya nun mati ke dalam z. Paham Pak ya? Lanjut. Apabila ada huruf harkatnya dhammah bergandeng dengan waw, maka di situ mutlak atau wajib hukumnya harus dibaca panjang. Su'u. Jadi hukum dasarnya ketika huruf itu harkatnya dhammah bergandeng dengan waw, mau tidak mau dimanapun Bapak menemukan, itu wajib hukumnya dibaca panjang. Kenapa waw Ustaz? Ada huruf mad di situ. Apa huruf madnya? Waw. Dengan adanya waw inilah huruf tersebut, su tersebut harus dibaca panjang. Dinamakan apakah bacaan ini? Mad tabi'i namanya. Dibaca mad tabi'i. Jadi tidak boleh dibaca su'uh, tapi su'uh. Jadi hukum dasarnya adalah mad tabi'i. Karena mad tabi'inya ini bertemu dengan hamzah, maka dari mad tabi'i menjadi hukum yang lebih panjang lagi. Karena yang bisa mengubah hukum mad tabi'i ini cuman hamzah dan sukun asli. Yang mengubah statusnya mad tabi'i adalah hamzah
dan sukun asli. Kalau bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat, oh berarti ini dibaca mad wajib muttasil. Nah, ini kelanjutannya Pak. Kelanjutannya dari matobi. Yang penting kita ini cukup tahu dasarnya dulu. Bahwasanya yang penting ketika ada waw bersama dengan huruf yang berharakat dhammah, berarti panjang. Panjangnya satu alif. Su. Nah, ini berlaku kepada huruf hijaiyah yang 28. Ketika huruf hijaiyah yang 28 ini harakatnya dhammah bergandeng dengan waw, maka matobi'i semuanya. Harus baca panjang semuanya. Nah, lanjut. Fara'ahu. Kenapa kita ini harus membaca hamzahnya dibaca panjang? Karena di situ ada alif. Mana alifnya? Harkatnya tegak. Walaupun berupa harkat fathah, tapi sekaligus di situ menunjukkan bahwasanya adalah huruf mad. Jadi harkat yang tegak, maka di situ rata-rata semuanya harus dibaca panjang. Walaupun tidak ada alifnya, gak ngurus. Yang penting harkatnya tegak. Nah, harus dibaca panjang. Atau ini satu alif. Fara'ahu. Nah, pertanyaannya, fa'arrohunya itu kok nggak dibaca panjang? Kok cuman alif yang dibaca panjang? Karena di dalam fa tidak ada huruf madnya. Arrohnya tidak ada huruf madnya. Ahunya tidak ada huruf madnya. Nah, ini yang menentukan panjang dan pendek. Lanjut. Hasanah. Hasanah ini di situ ada alif, berarti panjang. Hendaknya dibaca panjang. Karena berhubung hurufnya ada di akhir kalimat dan hendaknya berharkat tanwin, maka tanwinnya harus diganti mad. Jadi yang bacaannya hasanan menjadi hasanah. Jadi kalau meskipun huruf terakhirnya itu harkatnya tanwin, akan tetapi kalau bersamaan dengan huruf mad dan diwaqafkan, maka tidak boleh dibaca hasanan. Suara tanwinnya diganti huruf mad. Jadi huruf madnya yang berlaku, alifnya yang berlaku. Jadi yang awalnya dibaca hasanan, seharusnya dibaca hasanan menjadi hasanah. Kemana tanwinnya? Diganti huruf mad. Lanjut. Fa innallaha. Di situ ada nun bertasdid. Meskipun tidak ada nun mati dan tidak ada tanwin, tetapi nun ketika nun itu bertasdid atau mim bertasdid, maka harus dibaca dengung atau gunnah. Fa inna mimma. Khusus untuk mim bertasdid dan nun bertasdid ini adalah huruf dengung atau huruf gunnah. Jadi tidak membutuhkan nun mati atau tanwin. Karena memang dasar hukumnya nun dan mim ini adalah huruf dengung. Apa itu dengung? Mengeluarkan suaranya nun atau mim dari pangkal hidung. Kalau istilah kami orang Madura itu Pak, sengong namanya. Ada ya Pak, orang berbicara dari keluarnya dari hidung, bukan dari mulut. Nah ini namanya sengong kalau istilah kami. Kalau di dalam ilmu tajwid ini dinamakan dengung. Jadi di dalam Al-Quran ini ada dua huruf. Ada dua huruf ketika itu bertasdid. Ya apa hurufnya? Yang pertama nun bertasdid dan mim bertasdid, maka ini harus dibaca dengung. Gak butuh syarat. Jadi kalau Bapak menemukan nun itu bertasdid, mim itu bertasdid, oh berarti dengung. Berarti keluarnya huruf itu cara membacanya keluar dari hidung, bukan dari mulut. Lebih dominan keluar dari hidung. Kalau kata kami itu sengong istilahnya. Kalau orang kami Madura. Kalau di sini apa Pak bahasanya? Apa di? Bideng. Oh bideng. Ada kan orang punya mana istilahnya keluar dari hidung ya.
Ada orang-orang tua seperti itu. Nah, ini tidak butuh syarat. Cuma dua huruf. Nun, ketika nun itu bertasdid dan mim itu bertasdid. Seperti apa bacaan dengung itu? Fa inna mimma. Jadi jangan pelit-pelit. Untuk bapak, untuk adik-adik, jangan pelit-pelit ketika kita bertemu dengan huruf yang dengung. Oh, berarti dengungkan. Kalau bertemu dengan kalimat yang harus dibaca jelas, oh diperjelas nih. Paham Pak ya? Lanjut. Allahu. Dalam lafal lam jalalah, lafal Allahu juga dibaca panjang. Karena di situ ada huruf mad berupa alif. Lanjut. Ada nun mati. Sekarang nun mati. Seperti yang kami sampaikan tadi, ketika nun mati itu bertemu dengan huruf yang memerintahkan dengung atau idgham bi gunnah, apa hurufnya? Iya, nun, mim, waw. Maka nun matinya atau suaranya nun mati harus dimasukkan ke dalam iya, ke dalam waw, ke dalam nun, ke dalam mim, dan disertai dengan dengung. Seperti apa bacaannya? Mayyasha. Jadi tidak ada man, tapi mayyasha. Lanjut, ada huruf mad berupa alif. Ada berupa mad berupa alif bergandeng dengan shin. Maka shinnya harus dibaca panjang. Mayyasha. Karena berhubung huruf madnya bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, maka harus dibaca mad wajib muttasil. Mayyasha'u. Lanjut, wa yahdi. Kenapa D-nya dipanjang? Waw, iya, he-nya bukan dibaca panjang. Kok cuma D-nya saja dibaca panjang? Karena huruf D atau dal tersebut harkatnya kasroh bergandeng dengan iya. Dengan adanya iya inilah D ini menjadi panjang. Jadi wawunya tidak dibaca panjang, dibaca pendek. Iya-nya dibaca pendek, he matinya dibaca pendek. D-nya cuma yang dibaca panjang karena bergandeng dengan iya. Wa yahdi. Jadi bisa disimpulkan setiap huruf yang bergandeng dengan huruf mad, apapun itu harkatnya, apapun itu bentuknya, maka harus dibaca panjang. Kalau tidak bergandeng dengan huruf mad, maka apapun keadaannya, apapun modelnya harus dibaca pendek. Nah, ini kita sudah tahu rambu-rambunya. Kapankah kita ini harus membaca panjang dan kapankah kita ini harus membaca pendek. Lanjut, ada nun mati bertemu dengan ya. Mayyasha'u. Ada nun mati lagi bertemu dengan ya. Oh, berarti dibaca idgham bi gunnah, harus dibaca dengung. Mayyasha'u. Ada huruf mad lagi berupa alif bergandeng dengan shin, maka shinnya harus dibaca panjang. Berhubung dengan bersama bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka harus dibaca mad wajib. Mayyasha'u. Lanjut, ada huruf mad berupa alif jatuh setelah hakat fathah bergandeng dengan lam, dibaca panjang. Fala. Lanjut, ada huruf mad di akhir kalimat. Ada huruf mad di akhir kalimat berupa alif. Khusus di akhir kalimat atau di akhir ayat, apabila ada huruf mad jatuh sebelum huruf terakhir,
dan diwakafkan karena berhubung di akhir kalimat atau karena tidak sampainya sebuah nafas, maka huruf mat tersebut harus dibaca mad arid lisukun. Harus dibaca mad arid lisukun. Jadi huruf matnya itu bertemu dengan sukun yang baru datang karena wakaf. Makanya kami bilang tadi, kami sampaikan tadi, yang bisa mengubah bacaan mad tabii ini cuma dua. Yang pertama apabila bertemu dengan hamzah, yang kedua apabila bertemu dengan sukun. Entah itu sukun asli atau sukun yang baru datang karena sebuah wakaf. Jadi dari mad tabii bisa berubah ketika bertemu dengan hamzah, bisa menjadi mad wajib muttasil, bisa menjadi mad jaiz munfasil, bisa menjadi mad lazim kilmi musaqqal, mad lazim harfi muhaffaf. Nanti berubah tergantung dari kalimatnya. Kalau bertemu dengan sukun asli atau sukun yang baru datang, bisa berubah dari mad tabii menjadi mad adid lisukun, bisa berubah menjadi mad lazim harfi muhaffaf, mad lazim harfi kilmi muhaffaf. Tergantung dari kalimat. Seperti contoh, alaihim hasarat. Jadi etak bisa mati. Nah, ini dinamakan sukun yang baru datang. Yang awalnya hasarotin menjadi hasarot karena sebuah wakaf atau karena berhentinya di akhir ayat. Alaihim hasarat. Lanjut, ada nun bertasydid. Ketemu lagi dengan nun bertasydid. Oh, berarti harus dibaca dengung. Inna. Lam jalalahnya berhakat fathah, ada huruf mannya di situ berupa alif, maka harus dibaca panjang juga. Innallaha. Lanjut, alimun. Ali. Ada lam bergandeng dengan ya. Allah, ada lam berharkat kasrah bergandeng dengan ya mati. Oh, berarti panjang karena ada huruf matnya ya. Ali. Nah, di situ ada tanwin. Tanwin bertemu dengan ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan maka harus dibaca iklab. Tanwinnya harus diganti menjadi bacaan mim mati. Dari alimun menjadi alimum. Alimum bima. Awalnya atau asalnya dibaca alimun, karena berhubung tanwin setelah tanwin itu ada maka menjadi alimum. Nah, ini khusus bagi non mati atau tanwin yang bertemu dengan bacaan hukumnya dibaca iklab. Jadi jangan dibaca alimun atau dibaca alimun. Tidak boleh, harus langsung ke mim. Ada terkadang bacanya seperti ini, alimun bima. Jadi langsung mim. Jadi ba-nya menjadi mim, pelantara menjadi berubahnya tanwin menjadi mim. Alimum bima. Karena berhubung emanya bergandeng dengan huruf mad berupa alif, maka harus dibaca panjang. Bima. Ada ain berharkat dhammah bergandeng dengan huruf mati, berarti panjang. Sekaligus karena ada di akhir ayat dan diwakafkan, maka dibaca mad adid disukun. Yasna'un. Jadi yang terakhir bukan sebuah kebetulan. Kenapa kok di dalam setiap akhir ayat saya ini kok bacanya harus panjang semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apakah itu kebetulan? Tidak. Bukan sebuah kebetulan. Tapi ketika ada huruf mat jatuhnya di sebelum huruf akhir dan diwakafkan baik karena tidak sampainya nafas atau karena sebuah akhir ayat, maka harus dibaca panjang. Nah, dari awal tadi kabir, yasnaun, nusyur, yabur, yang terakhir ayat yang terakhir yasir. Kenapa dipanjang? Karena ada huruf matnya sendiri. Kalau tidak ada huruf matnya pendek, tidak boleh dibaca panjang. Banyak kami mendengar Qul a'udzu birabbil falaq. Kita ayat pendek biasanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Padahal di situ tidak ada alif, tidak ada huruf mat. Seharusnya pendek. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Salah. Karena tidak ada alif. Berarti harus apa? Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad. Salah. Jadi uqad karena tidak ada alif di situ, tidak ada huruf mat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tidak boleh dibaca hasad. Terkadang kita ini pas lagi imam biasanya itu banyak terjadi. Di akhir ayat itu mau berhenti, kita itu terlena. Min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Di situ tidak ada huruf. Seandainya huruf mat, boleh atau wajib hukumnya kalau di situ ada huruf mat. Mungkin ini yang bisa kami bagikan untuk sementara. Langsung Pak Didik kita mulai tadarusannya. Dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun faratun sa'iq. Di awal lagi bukan fu tapi fa. Bukan fa tapi fu. Furatun sa'il. Boleh diulang. Wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furatun sa'il. Bagus, lanjut. Adabun faratun sa'ibun sarabuhu wa hadza mil'ul ujad. Artinya bergandeng dengan adib, berarti panjang. Adabun furatun sa'ibun sarabuhu wa hadza mil'ul ujad.
Bagus, lanjut. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون Bagus, lanjut. وتستخرجون حلية تلبسونها Lanjut. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Lanjut. يولج الليل في النهار ويخرج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. Artinya panjang berganti dengan ya. Ya jari li ajalim, ya jari li ajalim musamma. Boleh diulang? وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. Aja tidak boleh panjang. Li ajal, langsung li ajalim musamma. Boleh diulang? وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. Lanjut. ذلكم الله ربكم له الملك. Lanjut. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدمر. Panjang. Ada huruf mat. Kitomir. Boleh diulang? والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدمر. Lanjut. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم Bagus. Lanjut. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Lanjut. يا أيها الناس أنتم الفقراء
يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Alallahi. Boleh diulang? وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى Waziratu wizra ukhra. Boleh diulang? ولا تزر وازرة وزر أخرى. Tanwinnya bertemu dengan waw, bukan bertemu dengan ya, bukan tui, tapi tu panjang saja. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Bukan iya, tapi waw. Boleh diulang? ولا تزر وازرة Tu ولا تزر وازرة وزر أخرى. memang agak sulit. Wala taziru wala panjang, taziru pendek, wanya yang panjang. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Boleh diulang? ولا تزر وازرة وزر أخرى. wizra ukhra. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Lanjut. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. Lanjut. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب Bagus. وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه Lanjut. وإلى الله المصير. Alhamdulillah, cukup. Shadaqallah. صدق الله مولانا العظيم. Tolong dijelaskan ayat pertama. Ada hukum bacaan matabi'i karena hormat berupa alif yang disebutkan fathah, Lanjut. dan ada hukum idhar Komariah. komariah karena lam al bertemu dengan ba, dan ada hukum matabi'i karena hormat berupa alif yang disebutkan fathah, dan hukum bacaan matabi'i karena huruf mat berupa alif jatuh setelah fathah diikuti dengan hukum bacaan matabi'i karena huruf mat berupa alif jatuh setelah fathah, dan ada hukum itfa karena tanwin bertemu dengan fa diikuti dengan bacaan hukum mat karena huruf mat berupa alif jatuh setelah fathah,
dan ada hukum itfa karena tanwin bertemu dengan sya, dan ada hukum mat wajib mutasil, ada hukum mat wajib mutasil karena huruf mat berupa alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat, dalam satu ya? dalam satu kalimat. Dan dalam satu kalimat. Dan ada hukum itfa karena tanwin bertemu dengan sya, dan ada hukum mat tabi'i karena huruf mat jatuh setelah akad fathah, dan ada hukum mat silah qasirah Ya. karena hak dhamir bertemu dengan waw, dan ada hukum mat tabi'i karena huruf mat berupa alif jatuh setelah akad fathah, dan ada hukum bacaan mat tabi'i karena huruf mat berupa alif jatuh setelah akad fathah, dan ada hukum idhar karena tanwin bertemu dengan alif Dengan hamzah. Dengan hamzah. dengan hamzah ya? Iya. Dengan hamzah. Dan ada hukum mat tabi'i karena huruf mat berupa alif jatuh setelah tadi wakaf ya teh? Waqaf, iya. Ada hukum mat tarik sukun karena huruf mat berupa alif. Nah, untuk huruf qalqalah mulai dari ba, jim, dal, qaf, maka lebih condong atau lebih cenderung kita menyebutkan qalqalah kubronya. Jadi ada huruf qalqalah berupa jim di akhir kalimat bersamaan dengan huruf mat dan diwakafkan dibaca qalqalah kubro. Ada hukum qalqalah kubro karena qalqalah berupa jim jatuh sebelum Di akhir kalimat, bersamaan dengan huruf mat dan diwakafkan diwakafkan dibaca qalqalah kubro. Kenapa harus dijelaskan seperti itu? Karena memang mohon maaf, huruf qalqalah ini bisa menjadi bacaan qalqalah kubro atau qalqalah yang besar. Syaratnya cuma ada dua. Apabila huruf qalqalah tersebut ada di akhir kalimat dan bersamaan dengan huruf mat. Yang kedua, huruf qalqalahnya bersamaan dengan tasdid dan sama-sama diwakafkan. Disitulah terjadinya sebuah bacaan qalqalah kubro. Milhun ujaj. Jadi kalau dari bacaan panjangnya tetap dihukumi bacaan mat alif disukun, tapi dari bacaan qalqalah kubronya dinamakan bacaan qalqalah kubro. Nah, kalau yang bersama dengan tasdid tidak panjang, haqqo. Jadi ada dua macam qalqalah kubro ini, ada dua macam. Kalau qalqalah tersebut bersama dengan tasdid tidak panjang, tidak berbunyi seperti mat alif disukun. Haqqo. Haqqo. Seperti contohnya seperti itu. Nah, akan tetapi ketika bergandeng dengan huruf mat, maka kalau dari segi panjangnya mat alif disukun, tapi dari segi bacaannya tetap qalqalah kubro. Boleh dilanjut. Ada hukum karena mati bertemu dengan kaf, dan ada hukum itfa karena tanwin bertemu dengan ta. Lanjut. Dan ada hukum lain karena waw mati berjatuh setelah bertemu ya tadi. Ada huruf mat. Yang huruf Ya, ta'kuluna. ada huruf Matabi'i, hukum matabi'i. hukum tabi'i karena waw mati jatuh sebelum Setelah dhammah. domah. Lanjut. Dan ada hukum itu karena tanwin bertemu dengan to. Bagus. Dan ada hukum di guna karena tanwin bertemu dengan waw. Dan ada hukum tabi'i karena berupa waw jatuh setelah domah. Dan ada hukum itfa karena tanwin bertemu dengan ta. Dan ada hukum matabi'i karena waw mati jatuh setelah
domah, dan ada hukum matabi'i karena mat berupa alif jatuh silakan fathah, dan ada hukum idhar komariah karena lafal bertemu dengan fa, dan ada hukum lain karena ya mati jatuh silakan kasroh. Ada matobi'i, ada huruf mat berupa ya. Matabi'i Iya, bukan lain. Kalau lain harkat fa-nya harus fathah. lain. Lain. Kalau kasroh berarti matobi. Fihi. Jadi ulang. Ada huruf mat berupa ya. Mat berupa ya jatuh setelah harkat kasroh dibaca matabi'i, dan ada hukum matabi'i karena mat berupa alif jatuh setelah harkat fathah. Lanjut. Tidak ada hukum qalqalah syukro karena ba ya, Ada. ada di tengah-tengah kalimat. Lanjut. Dan ada hukum karena kalimat berupa wawu jatuh setelah kalimat, dan ada hukum ba karena nanti hukum dengan ba, dan ada hukum silah siro karena ada dengan wawu, dan ada hukum idhar safari karena nanti bertemu dengan tak, dan ada hukum matahari itu karena mat berupa wawu jatuh setelah dibagi dan dilakukan. Langsung Bang Sis, lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بصيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك
إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Cukup. Tolong jelaskan di awal. Pada umat berupa alif jatuh setelah harapan fathah dibaca makrobihi. Lanjut. Ada huruf lam al bertemu dengan alif dibaca idhar qamariyah. Bertemu hamzah. Ada lam al bertemu hamzah dibaca idhar qamariyah. Lanjut. Ada huruf umat berupa alif jatuh setelah harapan fathah dibaca makrobihi. Ada lam al bertemu dengan huruf ba dibaca idhar qamariyah. Ada huruf umat berupa iya jatuh sebelum huruf akhir dan diwakafkan dibaca ma'arif disukun. Lanjut. Lanjut. Ada huruf lam al bertemu dengan ta dibaca idgham samsiyah. Lanjut. Ada huruf umat berupa alif jatuh setelah harakat fathah dibaca maqabi'i. Ada lam al bertemu dengan nun dibaca idgham samsiyah. Ada nun bertasdid. Ada nun bertasdid dibaca gunnah. Unda. Lanjut. Ada huruf umat berupa waw jatuh sebelum huruf akhir dan diwakafkan dibaca ma'arif disukun. Lanjut. Ada lam al bertemu dengan huruf ba dibaca idgham samsiyah. Ada huruf lam al bertemu dengan hak dibaca idhar qamariyah. Ada huruf mat berupa waw jatuh sebelum huruf akhir dan diwakafkan dibaca ma'arif disukun. Cukup. Alhamdulillah. Lanjut di kawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق. Kok. Nah, ini yang dinamakan qalqalah kubra ketika waqaf huwal haqqo. Huwal haqqo. Jadi jangan tanggung. Bukan hak. Haqqo. Boleh diulang? والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق. Lanjut. Huwal والحق مصدقا لما بين يديه. Lanjut. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. Nah, ini yang tidak boleh tidak ada iya berarti harus muqtasid. Nah, jadi terkadang kita ini bukan tidak tahu sebenarnya, terbawa biasanya terbawa mad alif disukun. Nah, itu satu. Yang kedua dua, adik kami minta tolong bagi nun mati ketika nun itu berharkat sukun, maka harus ditahan ketika nun mati itu bertemu dengan hamzah. Jadi biar jelasnya nun hamzah nun matinya tersebut pas. Kalau langsung dilepas maka menjadi qalqalah. Seperti contoh summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Ini kalau pas min jadi jangan lepas, min tekan. Ujung lidah itu ada di belakang di langit-langit yang ada garis-garisnya. Jangan dilepas. Min ibadina. Kalau langsung dilepas maka menjadi qalqalah. Seperti contoh alladzina astafaina min. Ne-nya ini yang tidak boleh. Berarti hukum non matinya yang dinamakan idhar rusak. Tidak menjadi jelas. Min ibadina. Ini tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menggugurkan hukum idharnya. Bagaimana caranya? Kalau kita ini untuk menyempurnakan bacaan idharnya, maka ditekan ujung lidah ke langit-langit atas. Alladzina astafaina min ibadina faminhum kan sama nun mati bertemu dengan idhar. Wa minhum muqtasid. Jadi ditekan ya. Boleh dilanjutkan tadi. Ya, dari summa awrasna. Thumma awrasna al-kitabal ladzina astafaina min ibadina. Bagus, lanjut. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Coba dari faminhum lagi. Wa minhum faminhum. Bagus. Seperti itu yang dinamakan dekan. Jangan langsung dilepas. Lanjut tadi faminhum. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Bagus, lanjut. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Bagus. Zalika huwal fadlul qadir. Jannatu adni tadkhulunaha yuhallawna fiha. Bukan tapi yadkhulunaha. Boleh diulang. Jannatu adni yadkhulunaha. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Kita lanjut. Wa libasuhum fiha qarir. Ha bukan ho.
ولباسهم فيها حرير. Lanjut. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحرن. Hazan. Boleh diulang? وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Hazan. Berhenti kalau waqaf. Hazan. Kalau memang lanjut. Hazana inna rabb. Boleh diulang? وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Bagus. Lanjut. إن ربنا لغفور شكور. Bagus. Lanjut. الذي أهلنا دار المقامة من فضله Lanjut. لا يمسنا فيها نصب. Bukan iya tapi waw. Nasobu. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Bagus. والذين كفروا لهم نار جهنم لا تقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف. Bukan itu tapi iu. La yuqadha. Kalau berhenti waqafnya wala yukhaffaf. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف. Yukhaffaf. والذين كفروا لهم في Lanjut. Ulang lagi. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف. Dari wala yukhaffafu. ولا يخفف عنهم من Santai, lebih santai. ولا يخفف عنهم من عذابها Lanjut. كذلك نجزي كل كفور. Bukan ri tapi zi. Najazi. Boleh. كذلك نجزي كل كفور. Lanjut. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Bagus. Lanjut. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين
nasir. Lanjut. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh. Lanjut. Innahu alimun bizatis sudur. Cukup. Sadaqallahu maulana al-azim. Tolong jelaskan di awal. Nah, kalau menjelaskan ada lam al bertemu dengan lam. Ada lam al bertemu dengan lam dibaca Idgham. idgham sansia. Bagus. Ada huruf berupa ya jatuh setelah Bertemu. Nah, jadi kalau ingin menjelaskan tolong dilihat kalimat setelahnya dulu. Kalau ada hamzah, oh berarti bukan jatuh tapi bertemu. Ada huruf mad berupa ya bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat dibaca mad jaiz munfasil. Oh, iya. Lanjut. Gambar bendera benar. Ada huruf mad berupa ya bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat dibaca mad jaiz munfasil. Bagus. Ada huruf mad berupa Ada waw mati. Ada waw mati Jatuh setelah fathah. satu setelah fathah dibaca layyin. Lanjut. Ada huruf mad berupa ya jatuh setelah harokat fathah dibaca layyin. Ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dalam dua kalimat. Dalam dua kalimat dibaca mad jaiz munfasil. Lanjut. Ada huruf mad berupa ya jatuh setelah harokat fathah dibaca layyin. Ada Bukan huruf mad tadi. Ada ya mati jatuh setelah fathah dibaca layyin. Ada huruf mad berupa ya jatuh setelah kasroh baru dibaca mad matobi. Jadi ada biar ada perbedaan antara layyin dengan matobi. Lanjut, diulang lagi. Ada ya mati ada ya mati jatuh setelah fathah jatuh setelah fathah dibaca layyin. dibaca layyin. Lanjut. Ada lam al bertemu dengan kaf dibaca idhar Komariah. Komariah. Lanjut. Ada huruf mad berupa alif jatuh setelah fathah dibaca matobi. Lanjut. Ada huruf lam al bertemu dengan ha dibaca idhar Komariah. Lanjut. Ada huruf Qalqalah qalqalah berupa qaf berupa qaf bersamaan dengan tasdid bersamaan dengan tasdid dan diwakafkan diwakafkan dibaca baca qalqalah. betul. Bagus. Lanjut. Ada Tanwin. tanwin bertemu dengan lam dibaca idgham bila huna. Bagus. Ada huruf mad berupa alif jatuh setelah harkat fathah dibaca matobi. Lanjut. Ada huruf mad berupa ya Ada ya mati ada ya mati jatuh jatuh setelah harkat fathah dibaca. dibaca layyin. Lanjut. Ada huruf mad berupa ya Bukan huruf mad. Ada ya mati. mati. Huruf mad itu adik itu bisa langsung mengatakan huruf mad kalau sebelum iya mati itu ada hurufnya berharkat kasroh. Kalau berharkat fathah berarti bukan huruf mad tapi layyin. Paham? Jadi ingin menyebutkan ada huruf mad, lihat dulu huruf sebelumnya itu harakatnya apa. Kalau harakatnya kasroh, oh berarti huruf mad. Kalau harakatnya fathah, oh berarti ada huruf layyin. Ada huruf layyin berupa ya, karena berhubung di huruf akhir kan. Ada huruf mad berupa ada huruf layyin berupa ya, jatuh sebelum huruf akhir dan diwakafkan dibaca mad lin. Jadi dibaca yadai. Bukan yadai, bukan yadai. Ini hukum bacanya dibaca mad lin. Boleh? Diulang tadi. Ada huruf ya, ada ya mati,
ada ya mati jatuh jatuh sebelum sebelum huruf akhir huruf akhir dan dan diwakafkan, diwakafkan dibaca mad lin. Jadi banyak persamaannya. Yadai, lail, khair, sauf, bait. Banyak persamaannya. Lanjut tadi. ada nun bertafsir dibaca unah, Bagus. ada Rumat. hurumat berupa alif jatuh setelah harakat fathah dibaca matobi, Lanjut. ada hurumat berupa alif jatuh setelah harakat fathah dibaca matobi, Lanjut. ada Domir. domir bertemu dengan lam dibaca Sila. silah Qasiro. qasiroh. Lanjut. Ada huruf matobi yaitu setelah harakat asroh berupa ya dibaca matobi. Lanjut. Ada tanwin bertemu dengan ba dibaca iklab. Bagus. Ada huruf mat berupa ya jatuh sebelum huruf akhir dan diwakafkan dibaca mat harifi sukun. Cukup. Sadaqallah. Bapak, lanjut Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جعلكم خلائف في الأرض Bagus. Lanjut. فمن كفر فعليه كفره Bagus. ولا يزد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. Di awal Bapak di lafal yazidu jangan langsung masukkan ke dal karena di situ ada ya mati. Z-nya harakat kasrah. Berarti matobi panjang dulu. Wala yazidu. Jadi panjang baru masuk ke tu. Jadi jangan wala yazidu, bukan, tapi panjang dulu. Wala yazidul kafirina. Nah, boleh diulang Bapak. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. Bagus, lanjut. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Bagus, lanjut. قل أرأيتم Syuraka, boleh diulang. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله. Tentunya berganti dengan wamati, berarti panjang. Min dunillah. Kalau lain penjelasannya ya kita Ada ya, ada ya mati jatuh setelah fathah. Karena syaratnya memang satu, di ya ini yang dinamakan lain apabila syaratnya itu harus jatuh setelah fathah. Nah, kalau tidak jatuh setelah fathah berarti bukan lain. Berarti matsobi, kasro ya. Lanjut Bapak. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله. Panjang artinya Bapak.
Ada waw matinya kan? Itu. Coba dari alladzina. Alladzina tad'una min dunillah. Jadi setiap huruf yang harakannya dhammah bergandeng dengan waw mati, maka harus dibaca panjang. Coba dari alladzina Bapak. Allazina tad'una min dunillah. Bagus, paham Pak ya? Boleh lanjut. Aruni Bergandeng dengan waw berarti panjang, aninya bergandeng dengan iya berarti panjang, emanya bergandeng dengan alif berarti panjang. Aruni mada khalaqu. Boleh diulang Bapak. Aruni mazzah. Emanya panjang dulu, jangan langsung ke te. Mada khalaqu. Aruni mada khalaqu. Boleh diulang Bapak. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum sariqun fis samawat. Dari amlahum Bapak. Am lahum sirqun. Lanjut. Am lahum sirqun fis samawat. Lanjut. Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min. Bagus. Bal iya Non mati bertemu dengan ya berarti diidghamkan dulu, dibaca idgham biunnah santai. Bal iya'idul zalimuna ba'duhum. Jadi panjang saja Pak. Bal iya'idul. Boleh diulang Bapak. Bal iya'idul zalimuna ba'duhum. Dari ba'duhum ba'dun illa hururah. Bagus, lanjut. Innallaha yumsikus samawati wal ard. Bagus, lanjut. Yumsikus samawati wal arda an Lah, boleh diulang. Yumsikus samawati wal arda an tazula. Bagus. Wala in zalata in amsakal wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Bagus. Innahu kana haliman ghafura. Di sini Pak, kalau tanwinnya itu di akhir ayatnya itu ada alif, maka dipanjangkan. Innahu kana haliman ghafura. Boleh diulang? Innahu kana
kana haliman khafura. Nah, cukup. Bisa Bapak jelaskan, Pak? Belum, Pak, ya. Nah. Tapi apa yang kami sampaikan Bapak mulai connect, Pak, ya? Mulai, alhamdulillah. Nah, cukup. Mungkin ini yang bisa kami bagikan dalam kesempatan ini. Semoga walaupun sedikit, walaupun sederhana, semoga bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita, untuk kami secara pribadi dan untuk seluruh jemaah dan seluruh keluarga jemaah di dunia wal akhirah wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah.